Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita siapkan hati, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur. Saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Biar malam hari ini sama-sama kita satukan hati, kita naikkan pujian dan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari bersama kami naikkan pujian dan syukur kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk kekuatan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau siapkan setiap waktu kami untuk datang dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk kebaikan yang kami terima sepanjang hari ini. Apapun keadaannya Tuhan, kami tahu bahwa senantiasa Tuhan Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Dan kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini. Biar malam hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggal tenang di dalam kasih-Mu. Malam hari ini kami bawa setiap hati kami, naikkan pujian dan syukur kami. Tuhan terima kasih buat kasih setia-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari malam hari ini Engkau yang datang, Engkau yang rindu. Mari bawa setiap hatimu dengan hati yang bersyukur Tuhan. Kami buka setiap hati kami. Kami naikkan setiap persembahan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami datang bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, kami datang bersyukur. Haleluya. Biar kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi tempat di mana kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kami percaya hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami naikkan pujian kami malam hari ini. Oh, memandang wajah-Mu. Amin Tuhan. Mengikuti kebaikan, mengejar hadir-Mu, mengejar sembah, menyatakan Engkau besar, mengejar hadir-Mu, amin, hadir-Mu di dalam hidupku. Mencari wajah-Mu, itu kerinduan setiap hati kami Tuhan. Lebih dalam menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati hadir-Mu. Segala pujian kami bagi Allah yang hidup. Kau Raja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkuasa-Mu, hadirat-Mu. Yang penuhi setiap kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan. Biar kehadiran-Mu itu yang menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kami percaya ketika kami datang di dalam kuasa hadir
hadirat-Mu itu yang menyembuhkan, itu yang menguatkan setiap kami, itu yang memulihkan setiap hati kami. Ku yakin Kau haya, kami percaya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari dengan iman sama-sama nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kami percaya Kau nyata di sini. kuasa-Mu nyata Tuhan. Kemenangan Haleluya. terjadi di Mari dengan sini. iman bersama nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Amin. terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi. Sepanjang kami pegang firman-Mu Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatunya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dengan hati yang percaya Tuhan, kami nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Amin. terjadi di Satu kali lagi bersama katakan. Ku yakin Engkau hadir Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Tuhan Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami percaya Tuhan Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia, mari tinggikan namanya. Yesus, kami meninggikan Engkau malam hari ini Tuhan. Tiada yang lain yang kami sembah, hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak untuk kami tinggikan, yang layak untuk kami sembah. Oh Yesus,
sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini. Yang haus dan rindu akan Engkau akan dipuaskan. Mari lebih lagi, Yesus. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau ya Tuhan, akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Dia, ku tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan, kami kagum akan Engkau, akan Engkau Tuhan. Mari lebih lagi tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, ajaib, mulia, ajaib dan heran. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan, akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau, kami kagum ya Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Dia lebih lagi. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau ya Tuhan, akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan, oh kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau, Yesus. Kami kagum akan Engkau. Raja yang duduk di atas takhta, Engkau yang layak terima
pujian penyembahan kami ya Tuhan. Yes. Terima kasih. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau Allah yang mulia. Engkau mulia. Ajaib dan heran. Ajaib dan heran. Ku kagum. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Engkau ku kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali mengizinkan kami berjumpa di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih pemeliharaan atas hidup kami. Karena itu Tuhan, kami membuka hati bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan ya. Saya berdoa apapun keadaan kita hari-hari ini. Kita tetap setia mencari Tuhan. Ya, memuji, menyembah Tuhan apapun keadaannya. Baik saudara, kita akan mendengar, saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu yang sudah masuk. Shalom Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Esther, 64 tahun. Wow, puji Tuhan Ibu Esther, shalom ya, umur 64. Saya ini jemaat Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur sejak tahun 2021. Ya, Ibu jemaat mula-mula juga. Ya, beberapa waktu yang lalu dada kiri saya terasa sakit. Ya, dan saya menjadi khawatir, lalu saya cek ke dokter jantung. Setelah dicek, dokter berkata ini hanya ototnya yang sakit. Lalu saya dikasih obat ya. Dan obat itu hanya diminum jika perlu saja. Bulan April 2024 akhirnya saya balik lagi ke dokter setelah 2 bulan kemudian ya. Saya kembali lagi ke dokter karena saya merasa ya kadang-kadang sakit terus. Saya jadi kepikiran ya, lalu saya berpikir jangan-jangan ya jantung saya ini ada penyumbatan. Saya minta untuk di kateter ya, dokter kateter, dokter bilang belum perlu. Akhirnya saya pulang lagi. Ya, bulan Juni saya balik lagi ke dokter ya. Saya balik lagi ke dokter ya, dan dokter bilang bahwa ya saya belum perlu di kateter ya. Saya tapi minta lagi untuk dokter tolong di kateter aja biar ketahuan kalau ada penyumbatan. Jadi saya tuh ngeyel, pokoknya intinya Ibu Esther meminta dokter untuk tetap harus di kateter ya, takutnya kalau ada penyumbatan. Ya, awalnya dokter menolak tapi akhirnya dokter jawab oke, ya, dan saya langsung disuruh ngurus ya ke asistennya. Lalu besoknya saya ditelepon ya oleh agennya ya, dan saya jawab agen itu oke. Padahal minggu depan saya sudah dijadwalkan tindakan. Tahu-tahu saya dapat WA dari kantor asuransi ini, ASS ini ya. Asuransi bahwa kateter saya ditolak. Saya kaget kenapa gitu ditolak ya. Saya tanya kepada agen asuransi saya dan agen saya jawab sabar ya Bu ya. Waktu itu saya sempat marah-marah dan saya bilang ke agennya, saya ini tiap bulan rutin loh, tiap tahun rutin bayar dan tidak pernah telat bayar asuransi. Iya, dan kurang lebih 1 bulan akhirnya saya di WA ya, dan dijadwalkan bisa dijalankan kateternya. Dan akhirnya Bu saya di kateter ya. Puji Tuhan ketika di kateter hasilnya itu dokter menyatakan tidak perlu dipasang ring. Ya, karena penyumbatannya masih sangat kecil. Juga mungkin karena sudah faktor usia 64 tahun.
Puji Tuhan ya, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Doa saya biarlah Ibu semakin dipakai Tuhan. Dan maaf kalau kesaksian saya ini panjang, Tuhan Yesus memberkati. Dari Ibu Esther umur 64 tahun ya. Puji Tuhan ya, intinya ternyata setelah dikateter hasilnya ya tidak perlu pasang ring. Sebab Tuhan pegang kendali. Ya biarlah kita ini terus berdoa berserah kepada Tuhan, apapun keadaan kita, apapun persoalan kita mau tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali ya. Jangan juga terlalu khawatir ya, tetapi berserah kepada Tuhan. Tapi juga kesehatan perlu dijaga, ya perlu juga diperhatikan. Karena Tuhan itu ya mau memberikan kita banyak tanggung jawab selama kita hidup. Tuhan mau kita ini hidup sehat ya. Baik, kita sekarang akan melanjutkan ya tentang Mazmur. Kemarin kita sudah selesai dengan Mazmur pasal yang keempat ya, dan Ayub berkata bahwa dia itu disertai Tuhan dalam masalah pun dia tetap bisa tidur. Dan kita kemarin juga sudah baca Mazmur pasal yang kelima, di mana Daud ya, bukan Ayub, Daud berkata bahwa ya Tuhan itu tempat sandarannya dan Engkaulah Allah yang berkenan pada ya orang benar. Dan sekarang kita akan lanjutkan ya dari Mazmur pasal yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-6 ini penulisnya itu adalah Daud juga, masih Daud saudara. Dan pasal 6 ini ya tema besarnya adalah kelepasan dalam kesulitan dan Allah itu mampu menyelamatkan kita. Mazmur 6 judul perikopnya adalah doa dalam pergumulan. Setiap kita pasti punya pergumulan ya, dan Daud berdoa dalam pergumulannya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud ya. Firman Tuhan demikian, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Saudara, ini merupakan ya Mazmur pertama dari 7 Mazmur penyesalan. Jadi Mazmur itu dibagi atas berbagai-bagai tema dan ini adalah Mazmur penyesalan. Di mana Daud sebagai penulisnya dengan rendah hati ya, menyadari kesulitan yang dia alami itu adalah akibat dosa. Dan dia mengekspresikan dirinya, kesedihannya, duka citanya atas hal tersebut dan menunjukkan komitmen ya dan tetap untuk dekat dengan Tuhan. Ya, kita seringkali tidak menyadari penyebab dari penderitaan kita, tapi Daud menyadari ya, tetapi apapun penyebabnya pastikan kita ini mencari Tuhan dan kita ini bertobat. Saudara, Daud bilang, ya Tuhan, janganlah hukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Saudara, dalam hidup ini kita perlu menyadari kenapa kita menderita. Banyak orang itu menderita tapi dia tidak tahu kenapa dia menderita. Ya, ketika kita ini mengalami persoalan, coba cari dulu benang merah itu kemana. Kenapa ya saya ini begini terus hidup saya. Ya, ada orang yang datang kepada saya, Bu, saya tuh kok usaha saya tidak diberkati. Kenapa ya selalu dalam hal uang itu saya ini ya kok gak pernah diberkati. Jadi saya bilang, Ibu coba ditarik benang merah. Berarti sekarang akarnya itu uang. Nah, bagaimana Ibu bersikap terhadap uang selama ini? Ya, apakah Ibu pernah ya meminjam uangnya orang gak diganti, atau apakah Ibu tidak menghargai uang, atau apakah Ibu tidak jujur dalam hal uang kepada Tuhan? Karena Alkitab berkata ya kalau dalam hal mamon orang itu gak jujur, maka dalam segala hal itu dia gak jujur. Nah, Daud dia menyadari bahwa penderitaan dan kesulitan yang dia alami itu akibat dosanya. Ya, kita ini perlu saudara sekali-sekali mengakui kita ini bersalah, kita ini berdosa.
Banyak orang itu sudah menderita tapi nggak mengakui kalau dia itu bersalah. Dan selama kita tidak mengakui bahwa kita bersalah, kita ini berdosa, Tuhan nggak bisa pulihkan kita. Itu adalah orang yang sombong di hadapan Tuhan, nggak pernah mengaku salah. Introspeksi diri, kenapa saya ini menderita, kenapa saya terpuruk, kenapa saya mengalami pencobaan, kenapa begini, kenapa begitu. Introspeksi diri itu penting. Jangan selalu merasa benar, jangan selalu menuduh orang lain yang salah, jangan selalu menuduh Tuhan yang salah, jangan menuduh keadaan yang salah. Tapi mari pertama kali ketika kita mengalami penderitaan atau masalah, jangan buru-buru salahkan orang lain, tapi introspeksi diri. Ya. Tapi sekarang banyak pengajaran-pengajaran hyper grace yang berkata, ya enggak apa-apa, dosa itu sudah diampuni. Ya, dosa itu enggak bawa kutuk. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan yang mengutuk, Tuhan yang murka itu Tuhan di perjanjian lama. Siapa bilang saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Mau perjanjian lama, mau perjanjian baru, dia tetap Tuhan, sifatnya sama. Kalau orang berdosa dia murka. Ya. Dan sering kali persoalan tekanan masalah itu terjadi karena memang dosa kita. Jangan saudara dengarkan pengajaran-pengajaran yang akhirnya menyesatkan saudara sehingga saudara berdosa tapi tetap merasa aman. Ya saya aman kok karena dosa saya sudah diampuni. Itu yang bikin kita ini gak pernah bertobat. Banyak orang sudah menderita, sudah tertekan, bermasalah karena dosa tapi gak pernah sadar kalau dia itu berdosa. Merasa benar, menyalahkan orang lain, menyalahkan anak, menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua, menyalahkan siapa, semua disalahkan. Padahal yang bermasalah ini dirinya sendiri ini yang bikin masalah. Ya mari kita rendah hati seperti Daud. Dia bilang, Tuhan tolong jangan hukum aku dalam murkamu. Jangan menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku ini merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Dosa itu akan membawa dampak yang tidak baik dalam hidup kita saudara. Sebaiknya bertobat. Ayat 4 berkata, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Ya, dia bilang, ya orang tuh kalau hidup dalam dosa menutupi dosa, ya pasti jiwamu terkejut, tertekan, lalu jadi sakit jiwa. Ya, Daud berkata, kembalilah Tuhan, luputkanlah jiwaku. Ya, sebab ayat 6, di dalam maut tidakkah orang ingat? Tidaklah orang ingat kepadamu. Siapa yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Daud menerima hukuman Allah, tetapi dia memohon kepada Allah untuk tidak menghajarnya lagi dalam kemarahan dan murka Tuhan. Ya, Yeremia juga meminta kepada Allah untuk mengkoreksinya dengan lembut dan tidak dalam kemarahan. Yeremia juga pernah berdoa, saudara, karena memang Tuhan itu bisa murka. Ya, Daud mengakui bahwa jika Allah memperlakukannya dengan keadilan dan tanpa belas kasihan, dia akan dimusnahkan oleh murka Allah. Karena Daud tahu konsekuensi dosa itu maut, binasa. Ya, jadi dia meminta belas kasihan Tuhan. Murka Tuhan dia mau tanggung, tetapi tolong belas kasihan Tuhan diberikan juga. Ya, saudara, kita sering ingin Allah menunjukkan belas kasihannya kepada kita dan keadilannya kepada semua orang. Ya, Allah dengan kebaikannya mengampuni kita, bukan memberikan kepada kita apa yang layak kita terima. Tetapi ya itulah Tuhan itu, ya dia murka tapi dia juga berbelas kasih. Jadi ketika kita minta ampun, maka Tuhan akan mencurahkan pengampunannya saudara. Ya, Daud bilang, di dalam maut orang tidak bisa lagi bersyukur kepadamu. Ya, mencurahkan isi hatinya, Daud mencurahkan dengan segenap hati itu kepada Tuhan. Dia bilang apa? Ayat 7, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Daud ditekan begitu rupa oleh lawan-lawannya, oleh musuh-musuhnya yang mau membunuh dia. Ya, tapi dia tahu itu akibat dosa kutuk yang dia alami. Dia datang kepada Tuhan saudara. Dia curahkan semua isi hatinya dengan air mata. Ya, Daud sepenuhnya jujur terhadap Allah. Kita juga bisa jujur terhadap Allah. Kita bisa harus jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap semua orang. Bahwa kita ini salah. Ya, kita mau nangis-nangis aja. Tapi jangan nangis iba diri. Sudah salah nangis iba diri lagi. Kasihan aku ini, tidak ada yang sayang sama aku. Aku kenapa begini, aku begitu. Jangan.
Nangis karena bertobat, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku ini salah Tuhan. Tolong beri aku belas kasihan Tuhan. Aku minta ampun. Itu nangis yang benar. Bukan nangis iba diri. Nangis karena pertobatan. Ya, jujur terhadap Allah meskipun kita harus dipenuhi dengan ya kemarahan atau keputusasaan karena memang Allah betul-betul mengenal kita dan menginginkan kita ya untuk bersikap dan ya mengerti kehendak Tuhan. Dan Allah juga tahu memperlakukan kita dengan cara yang terbaik. Kemarahan itu bisa menghasilkan tindakan lahiriah yang gegabah atau depresi dalam batin. Namun karena percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, ya kita tidak perlu menjadi korban keadaan atau ditekan oleh rasa bersalah karena dosa. Jujurlah kepada Tuhan dan akuilah kepada Tuhan, maka Dia pasti akan menolong kita, Dia akan mengampuni kita dan Dia akan berbelas kasihan kepada kita. Jangan menangis karena tertekan, jangan menangis karena mengasihani diri, jangan menangis karena hal-hal yang lain. Menangis kepada Tuhan karena kita bertobat minta pengampunan kepada Tuhan. Itu yang benar saudara. Sampai capek dia menangis, sampai air matanya membanjiri tempat tidurnya dikatakan. Ya, menjauhlah ayat 9, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan telah menerima doaku. Ayat 11, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ya, jadi saudara, ketika kita ini meminta untuk keadilan Tuhan terjadi dalam hidup kita, ya, Allah itu adalah hakim yang sempurna. Dia tidak bisa berdusta dengan firman-Nya bahwa Dia akan menghakimi manusia sesuai perbuatannya. Jadi kalau kita salah, akui, minta ampun, bertobat, ya. Datang dengan jujur, akui semua dosamu. Kalau perlu, akui dosamu ya kepada orang lain bahwa engkau sudah berdosa. Minta maaf dan mau untuk dibenarkan. Karena ketika kita merasa diri kita benar terus, maka itulah puncak dari kesombongan. Kita sendiri akan terpuruk, kita sendirilah yang akan mengalami malapetaka. Karena itu saudara, tetaplah kuat, tetaplah percaya dan tetaplah bersikap dan ya respon dengan benar di hadapan Tuhan. Apapun masalah pergumulan yang sedang kau hadapi seberat apapun, percayalah bersama Tuhan kita dapat menanggung segala perkara. Asal kita mau bertobat. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami berdoa malam ini, ampuni kami, koreksi kami. Kalau penderitaan yang kami alami itu karena dosa kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah seperti Daud kami mau jujur datang di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Ketika kami bertobat dan meminta belas kasihan Tuhan, maka Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang ada persoalan, pergumulan, beban, masalah kehidupan. Kalau terjadi karena dosa, kami mau bertobat, kami mau minta ampun. Kalau itu terjadi karena hal-hal yang tidak berkenan, apapun Tuhan, biarlah Engkau cabut semua itu dari hidup kami. Tapi kalau memang Tuhan izinkan kami mengalami penderitaan karena kebenaran, kami tahu itu akan menjadi satu hal yang luar biasa di hidup kami. Ajar kami menerima setiap keadaan di hidup kami dengan hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapa berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mendengarkan misbah doa, setiap pergumulan yang mereka alami Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Mereka yang hari ini sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan jamah, berikan kesembuhan-Mu ya Bapa. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang hari-hari ini sedang terpuruk, mengalami tekanan beban hidup yang berat, Tuhan juga tolong berikan pemulihan demi pemulihan biar terjadi. Yang ingin dipulihkan dengan rumah tangga, ingin dipulihkan dengan persoalan beban hidup, suami dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan. Pulihkan kami semua Tuhan, untuk kami boleh dapat terus mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap mereka yang mengalami masalah dalam keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tolong Bapa, pulihkan setiap rumah tangga, pulihkan suami-suami, istri, pulihkan semuanya. Bahkan juga yang terbeban dalam keuangan, pulihkan keuangannya. Kami tahu Engkau bekerja dalam segala aspek hidup kami. Yang terlilit hutang, biarlah kami bertobat dan jalan keluar yang dari Tuhan bukakan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Setiap mereka juga yang hari ini terbaring sakit, biarlah Engkau jamah dan sembuhkan. Mari saudara perkatakan dan letakkan tanganmu di bagian sakit, berkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan.
Kau berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini rindu punya keturunan anak, dibukakan kandungan yang tertutup. Berkati setiap kehidupan kami untuk kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Engkau juga memberkati Bapa bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Biarlah hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Jamah Tuhan para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, beri roh takut akan Tuhan. Ampuni bangsa ini atas segala dosa dan pelanggaran. Berkati calon presiden yang baru nanti dalam masa peralihan beberapa bulan lagi. Tuhan juga turut bekerja keamanan, ketentraman bagi Indonesia, dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian. Bangsa kami ada dalam tangan Tuhan. Satukan bangsa ini Tuhan, supaya tidak ada perpecahan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan tercurah. Orang-orang boleh berbalik dari dosa, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kehidupan kami seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas kehidupan kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Saudara, ada seminar wanita tanggal 24 September. Saudara bisa daftarkan diri saudara di brosur yang tertera setelah acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selama